Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan saya. Materi biologi kali ini kita akan membahas tentang jaringan tumbuhan. Pertemuan ketiga. Jaringan tumbuhan merupakan struktur dari beberapa sel yang memiliki fungsi dan bentuk sama, itu akan membentuk jaringan tumbuhan. Kita pahami struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, ya. Tumbuhan dulu kita kenali. Tumbuhan itu terdiri dari, seperti yang kita tahu, ada organ akar, batang, daun. Nah, pada bagian-bagian tumbuhan ini ada bagian-bagian, misalnya ada bagian ujung atau tunas. Nah, di dalam ujung tunas ini ada namanya tunas apikal. Tunas apikal ini yang selalu aktif membelah. Kenapa dia aktif membelah? Karena di tunas apikal atau tunas yang ujung ini ada jaringan namanya meristem apikal. Jaringan meristem merupakan jaringan embrio atau jaringan muda. Jaringan meristem ini jaringan yang akan aktif membelah. Begitu juga pada batang, ya. Batang, bila kita sayat, akan kita melihat beberapa bagian pada batang. Ada kambium vaskuler, bagian sini. Ada kambium meristem lateral, agak ke dalam sini. Kemudian di akar, ujung akar, akan ada bagian juga jaringan meristem. Misalnya meristem apikal akar, nih di daerah tudung akar. Makanya di sini selalu akar itu akan terus menjadi banyak karena dia aktif membelah. Kemudian ada rambut akar, kemudian ada lagi akar lateral, akar bagian samping di sini, ya. Di sini akan tumbuh meristem apikal akar, dia juga akan tumbuh terus. Kemudian ada meristem lateral di bagian ujung atau di permukaan, ya, di permukaan batang. Meristem yang akan membentuk akar lateral, ini adalah jaringan meristem. Kita sudah tahu salah satu jaringan meristem pada bagian tumbuhan. Kita perhatikan macam-macam jaringan pada tumbuhan. Macam-macam jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Ya, jaringan meristem berdasarkan asalnya ada meristem primer dan meristem sekunder. Kemudian jaringan meristem berdasarkan letaknya ada meristem apikal, ada meristem interkalar, dan ada meristem lateral, seperti yang kita bahas di depan tadi. Kemudian jaringan dewasa. Kalau jaringan dewasa, ini artinya jaringan ini akan tumbuh menjadi organ tumbuhan yang lebih memiliki fungsi dalam arah tertentu. Kita perhatikan berdasarkan fungsinya. Ada fungsinya sebagai jaringan pelindung. Nah, fungsinya bisa sebagai jaringan pelindung, jaringan dasar atau parenkim, jaringan penguat atau mekanik, dan jaringan pengangkut. Jaringan pelindung ada jaringan epidermis dan jaringan gabus. Jaringan penguat, maksud Ibu, ya, jaringan penguat mekanik itu contohnya jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Kemudian ada jaringan dasar, misalnya jaringan parenkim. Jaringan pengangkut sendiri ada dua jenis, jaringan xilem dan jaringan floem. Jaringan xilem ini biasanya ada di daerah akar, batang, juga daun, ya. Kalau jaringan floem ini biasanya hanya pada daun atau daerah yang berwarna hijau. Pengangkutan pada tumbuhan. Pengangkutan atau transport pada tumbuhan artinya waktu tumbuhan itu menyerap suatu zat atau unsur atau air, maka proses pengangkutan itu akan terjadi secara pengangkutan ekstravaskuler dan pengangkutan intravaskuler.
Pengangkutan ekstra artinya memasukkan zat atau unsur garam dari luar untuk masuk ke dalam sel, itu berjalan dengan dua cara, yaitu simplas dan transportasi apoplas. Apa itu simplas, transportasi simplas, dan apa itu transportasi apoplas? Transportasi simplas merupakan transportasi yang berjalan dari dalam sel, antar sel, satu sel ke sel yang lain. Ini melalui dalam sel. Tetapi apoplas, transportasi yang berjalan nih pada daerah membran sel. Jadi pinggir-pinggir sel begini pada daerah membran sel dalam antar sel. Itu bedanya transportasi apoplas dan simplas. Ini apoplas dan yang lewat pinggir adalah simplas. Pengangkutan intravaskuler melalui silem di akar dahulu. Misalnya air diserap oleh akar, kemudian dilanjutkan di dalam batang oleh silem batang, kemudian sampai ke tangkai daun oleh silem daun, dan di silem daun terus berlanjut ke daerah mesofil atau daerah permukaan daun ya, daerah sekitar daun. Nah, itu tadi kita sudah membahas struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Sampai sini, kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di komentar kelas. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas jaringan penyusun organ pada tumbuhan. Sampai jumpa lagi dengan saya, Ibu Erni Widayati. Tetap belajar dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.